kisah setan budek dan kecelakaan di rel. Suara jangkrik bersehet sahutan memecah kesunyian malam di Desa Petung, sebuah desa kecil di dataran tinggi Jawa Tengah. Di pinggir desa itu terdapat jalur rel kereta tua yang masih aktif dilewati kereta malam antar provinsi. Jalur ini dikenal warga dengan nama rel tikungan buta karena bentuknya yang membelok tajam di tengah perbukitan dan diapit hutan bambu lebat. Sudah puluhan tahun jalur itu menjadi tempat seringnya kecelakaan aneh yang tak bisa dijelaskan. Pak Sarno, pria paruh baya yang bekerja sebagai penjaga palang pintu rel di desa itu, telah 12 tahun menjalani tugasnya. Ia bukan hanya saksi mata atas banyak kecelakaan, tapi juga penyimpan banyak cerita yang enggan ia buka. Sampai malam itu, tanggal 12 Juli, sekitar jam 1:15 dini hari, sebuah kecelakaan kembali terjadi. Kereta malam tujuan Jakarta menabrak seorang pemuda yang diduga sedang menyeberang rel. Tubuhnya ditemukan dalam keadaan hancur tak utuh. Anehnya, warga yang tinggal tak jauh dari lokasi bersikeras bahwa mereka telah meneriaki pemuda itu keras-keras. Dari khayal, mereka mengaku berteriak, melempar batu kecil, bahkan memukal-mukal tiang listrik. Tapi tak ada reaksi. Pemuda itu seperti tidak mendengar apa-apa. Kayak, suara kita tuh gak nyampe, Pak, ucap Seno, salah satu saksi. Aneh, padahal jaraknya cuma 20 meter. Pak Sarno hanya terdiam. Wajahnya pucat dalam hatinya. Ia tahu itu bukan kecelakaan biasa. Ia telah menyimpan cerita ini terlalu lama. Dan kini, cerita itu mulai menyeruak ke permukaan lagi. Kisah tentang makhluk yang menyerap suara teriakan hingga tak pernah sampai pada yang dituju. 3 malam setelah kejadian itu, Pak Sarno mulai dihantui mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat sosok perempuan tua berdiri di tengah rel, membelakangi kereta yang mendekat. Ia berteriak memperingatkannya, namun tak ada suara keluar dari mulutnya. Wanita itu menoleh pelan. Wajahnya hancur, telinganya berdarah, dan matanya putih kosong. Ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Pak Sarno, lalu membuka mulut, mengeluarkan jeritan dalam nada tinggi yang tidak manusiawi. Pak Sarno terbangun dengan keringat dingin. Sejak malam itu, setiap kali ia bertugas malam, suasana di rel menjadi jauh lebih aneh. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desiran angin. Bahkan suara kereta pun terasa seperti diredam. Hening, sunyi, mencekam. Beberapa hari kemudian, seorang jurnalis muda bernama Ranti datang ke desa itu. Ia tengah menyusun laporan tentang jalur-jalur rel kereta paling berhantu di Indonesia. Ia mendengar deses-deses tentang kecelakaan aneh di Desa Petung dan memutuskan untuk mencari tahu. Pak Sarno, saya dengar sudah lebih dari 10 orang meninggal di rel ini dalam 5 tahun terakhir, tanya Ranti dengan nada serius. Benarkah? Pak Sarno mengangguk pelan. Benar. Tapi bukan cuma angka yang bikin saya takut, tapi caranya mereka meninggal, caranya setiap korban, semuanya tidak pernah bereaksi saat diteriaki, seolah-olah mereka tuli. Tapi setelah diperiksa, telinga mereka sehat. Banyak warga percaya itu ulahnya. Ranti menaikkan alis. Ulah siapa? Pak Sarno menghela napas dalam. Setan budek. Ranti merekam semuanya. Malamnya, ia memutuskan untuk ikut berjaga bersama Pak Sarno. Suasananya benar-benar sunyi. Tidak ada kereta lewat malam itu, hanya bulan purnama yang menggantung rendah di atas hutan bambu. Jam menunjukkan jam 1:30 saat mereka berdua melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di kejauhan, di tengah rel, berdiri seorang wanita tua dengan rambut panjang menutupi wajah. Ia berdiri membelakangi mereka, diam tak bergerak. Siapa itu? Ranti berteriak. Wanita itu tidak bergerak. Ranti mengangkat senter dan menyinarinya. Namun,
Bayangan itu tetap tak berubah, seolah tak tersentuh cahaya. Pak Sarno menggenggam lengan Ranti. "Jangan bicara, jangan teriak." "Apa maksudnya, Pak?" "Itu dia, setan budek." Tiba-tiba, suara di sekeliling mereka lenyap. Tidak ada angin, tidak ada jangkrik, tidak ada napas. Ranti berteriak panik, tapi suaranya tidak keluar. Mulutnya bergerak, tenggorokannya bergetar, tapi tak ada yang terdengar. Ia seperti kehilangan suara dalam hitungan detik. Sosok wanita itu perlahan menoleh. Mata putihnya menatap mereka, mulutnya menganga lebar. Darah mengalir dari telinganya. Dari jauh, terdengar suara kereta mendekat, namun suara itu pun terdengar seperti bisikan lembut. Padahal tanah bergetar. Dan kemudian, wanita itu lenyap. Beberapa detik kemudian, suara kembali muncul. Ranti jatuh, terduduk. Ia menangis. "Aku gak bisa bersuara. Aku tadi kayak tenggelam di kesunyian." Pak Sarno membantunya berdiri. "Kau beruntung, dia hanya menampakkan diri. Tapi percaya aku, setiap kali seseorang berteriak keras di dekat rel ini, setan budek akan datang dan menyerap semua suara, biar tak ada yang bisa menyelamatkan korbannya." Ranti menatap rel di depannya dengan wajah pucat. Di atasnya, bercak darah lama masih terlihat samar. Ia sadar, cerita ini bukan hanya kisah rakyat. Ini nyata, dan satu kesalahan saja bisa membuat seseorang menjadi korban berikutnya. Tapi malam itu belum berakhir. Dari balik hutan bambu, terdengar suara langkah kaki pelan berat, menyeret, dan tak beraturan. Dan itulah awal dari mimpi buruk mereka yang belum berakhir. Langkah kaki berat yang menyeret dari balik hutan bambu membuat malam semakin membeku. Ranti menahan napas. Tubuhnya masih gemetar usai mengalami kesunyian mutlak yang membuatnya hampir kehilangan suara. Pak Sarno berdiri kaku, matanya terpaku ke arah suara yang makin lama makin dekat. Krek, krek. Bunyi dedaunan kering diinjak pelan. Langkah demi langkah, seperti seseorang yang pincang dan tak punya tenaga. Tapi langkah itu terlalu teratur, terlalu perlahan untuk manusia biasa. Terlalu penuh dendam. Dari balik rumpun bambu, muncul sosok seorang anak kecil. Namun tubuhnya terlalu kurus, wajahnya pucat kebiruan, dan sorot matanya kosong seperti kaca retak. Anak itu menatap Pak Sarno, lalu Ranti, tapi mulutnya bergerak jeruk, seperti ingin berbicara tanpa suara. Sama seperti yang dialami Ranti beberapa menit sebelumnya. "Pak, anak itu siapa?" bisik Ranti. Lirih Pak Sarno gemitar. "Itu korban kecelakaan minggu lalu." Ranti tercekat. "Yang tertabrak kereta?" Pak Sarno mengangguk perlahan. "Dia kembali." Anak itu melangkah maju. Namun anehnya, ia seperti tak berpijak. Setiap kali kakinya menyentuh tanah, tak terdengar apa-apa. Tak ada suara, tak ada daun bergeser. Seperti dunia benar-benar diam di sekitarnya. Ranti memberanikan diri, menyenter wajah anak itu, dan saat itulah ia menjerit hanya dalam batin. Wajah anak itu hancur, bagian kanan rahangnya hilang, matanya berdarah, dan telinganya koyak. Namun ia terus bergerak, mendekat, dan menirukan gerakan mulut Ranti, seolah berbicara tanpa suara. Seketika, Pak Sarno menarik tangan. Ranti lari. Mereka berlari menuju pos jaga rel. Ranti menoleh ke belakang. Anak itu tidak mengejar. Ia hanya berdiri di tengah rel. Tubuhnya bergetar, lalu perlahan-lahan menghilang dalam kabut tipis. Namun sebelum lenyap, anak itu menunjuk ke arah mereka. Bibirnya mengucapkan dua kata tanpa suara. "Tolong, dengarkan." Di pos jaga rel, Ranti masih lemas. Napasnya tak beraturan. Ia memutar ulang rekaman di ponselnya yang ia nyalakan diam-diam sejak mereka keluar malam itu. Namun anehnya, dari menit ke menit tak ada
suara. Video berjalan normal, tapi tidak ada audio sama sekali. Bahkan derit angin pun tak terekam. Seolah semua suara diserap. Bisik Ranti. Kayak ada yang mencuri frekuensi suara kita. Pak Sarno menunduk. Itulah kekuatan setan budek. Ia menyerap peringatan, teriakan, dan doa agar korbannya mati. Dalam diam, Ranti masih belum bisa percaya. Tapi kenapa? Kenapa suara? Kenapa itu yang ia incar? Pak Sarno akhirnya menceritakan semuanya. Puluhan tahun lalu, sebelum rel itu difungsikan ulang, pernah tinggal seorang wanita tunarungu bernama Ratri. Ia sering berjalan di rel sambil menggendong anaknya yang sakit parah. Orang bilang ia aneh, gila, kadang tertawa sendiri. Suatu hari, saat kereta melintas dalam uji coba pertama rel, warga melihatnya di tengah rel. Mereka berteriak memperingatkan, melambaikan tangan, bahkan mencoba melempar batu ke arah Ratri. Tapi wanita itu hanya berjalan lurus, tak mendengar apapun. Tubuhnya tertabrak, hancur. Bersama anaknya, tak ada yang berani menyentuh jenazahnya. Mereka dikubur secara terburu-buru di dekat rel. Sejak saat itu, suara-suara peringatan di sekitar rel mulai tak terdengar. Ada yang bilang, lanjut Pak Sarno, arwah Ratri menolak semua suara yang dulu tak bisa ia dengar. Ia merasa dunia telah menghukumnya dengan suara, jadi kini ia menyerap semuanya. Ranti menelan ludah. Jadi, siapapun yang ingin menolong orang lain lewat suara akan dibungkam. Pak Sarno mengangguk, dan orang yang tak mendengar peringatan akan jadi korban. Keesokan harinya, Ranti mewawancarai warga sekitar. Seorang ibu penjual gorengan mengaku anaknya juga pernah kehilangan suara selama 2 hari setelah menjerit di dekat rel karena nyaris tertabrak motor. Aku pikir kerasukan, kata ibu itu. Tapi katanya, waktu dia menjerit, dia lihat perempuan berdarah di tengah rel. Ranti merasa cerita-cerita itu saling terkait. Tapi malam berikutnya, tragedi kembali terjadi. Jam 02,1 dini hari, sebuah truk pengangkut semen mogok tepat di perlintasan tanpa palang. Sopirnya panik. Warga berteriak, memperingatkan masinis dari kejauhan. Mereka bahkan membunyikan klakson mobil. Teriak dari toa masjid terdekat, tapi kereta tetap melaju. Tak ada tenda-tenda pengereman. Kereta menghantam truk itu dengan keras. Api membubung. Serpihan besi berterbangan. 2 orang tewas seketika. Ranti tiba 1 jam kemudian. Ia melihat sendiri wajah-wajah warga yang masih gemetar. Mereka semua mengatakan hal yang sama. Kami sudah teriak, tapi masinisnya nggak dengar. Ranti menyelinap ke lokasi. Di dekat tempat kejadian, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di antara puing truk yang terbakar, ada jejak kaki perempuan telanjang. Kecil, seperti milik wanita tua. Jejak itu mengarah ke tengah rel, lalu berhenti begitu saja. Seperti pemiliknya, lenyap di udara. Dan di ujung rel, dari balik kabut, sesosok perempuan berdiri, rambut putih, panjang, tubuh kurus, dan wajah penuh darah. Telinganya sobek, menganga seperti luka besar, tapi matanya memandangi Ranti langsung. Ia bergerak pelan, membuka mulut, tapi kali ini Ranti tidak bisa mendengar apapun, sunyi total. Namun sesuatu merambat dalam pikirannya, seperti bisikan telepati, dingin, dan penuh dendam. Kalian tidak menyelamatkanku. Kini, aku pastikan tak seorang pun bisa menyelamatkan siapapun. Ranti jatuh terduduk. Video di tangannya masih merekam, tapi tetap tanpa suara. Ia sadar, makhluk ini bukan sekadar arwah penasaran. Ia adalah penghukum suara. Siapapun yang bersuara keras akan dibungkam. Siapapun yang mencoba memperingatkan akan dilenyapkan. Dan kini, suara Ranti sendiri mulai melemah. Mulutnya masih bisa berbicara, tapi semakin malam, suaranya makin kesel.
Seolah setan budek mulai menyerap suara dari dunia nyata. Bahkan dari kejauhan, ia tahu satu-satunya cara untuk mengungkap kebenaran ini adalah menemukan makam asli Ratri. Sebab selama arwahnya belum tenang, jalur rel itu akan terus menjadi tempat teriakan-teriakan yang tak pernah sampai. Dan malam belum selesai, di balik dinding pos jaga terdengar ketukan pelan 3 kali, lalu suara gemerisik. "Kau bicara terlalu keras, Ranti." Ketukan pelan di dinding pos jaga rel malam itu bukan sekadar bunyi. Ia seperti gema dari dunia lain. Ketika suara itu terdengar, Ranti merasa seluruh tubuhnya membeku. Pak Sarno yang tengah membuat kopi langsung menghentikan gerakannya. Mahanya mendadak pucat. "Jangan dibuka," bisiknya cepat. "Apapun yang kau dengar malam ini, jangan kau sahuti." Ranti menahan napas. Ketukan itu terdengar lagi 3 kali. Lalu sunyi. Tapi bukan sunyi biasa. Ini adalah keheningan yang seperti disengaja, diciptakan, dan dipaksakan. Pak Sarno duduk perlahan, lalu membuka tas usangnya. Dari dalam nia, ia mengeluarkan sebuah lembaran koran tua yang sudah kekuningan. Lembaran itu sobek, tapi judul beritanya masih terbaca. Perempuan tunarungu dan anak balitanya tewas tertabrak kereta di jalur baru. Petung, tidak ada yang mendengar teriakan warga. Artikel itu berusia lebih dari 30 tahun. Ranti membaca sambil menahan gemetar. Jadi, ini benar-benar ada. Nama ibunya Ratri. Anaknya bernama Angga. Pak Sarno mengangguk. Waktu kejadian itu, warga trauma. Tapi karena tubuh mereka hancur, jenazah dikubur tanpa prosesi di tanah kosong dekat tikungan rel. Tapi makamnya tidak pernah ditandai. Tidak ada nisan, tidak ada doa, tidak ada yang tahu persis lokasinya. Kalau kita temukan, lalu kita doakan. Bisa tenang, Pak? Pak Sarno menarik napas dalam. Entahlah, tapi kalau tidak, dia akan terus menebar dendam. Bukan hanya menyerap suara, tapi akan menyerap jiwa mereka yang bersuara di dekat rel. Keesokan harinya, Ranti menghubungi seorang teman arkeolog dan pemetaan tanah bernama Kevin. Dengan bantuan peta jalur rel lama, Kevin mencoba melacak kemungkinan lokasi pemakaman tanpa nisan di sekitar titik kecelakaan pertama. Kevin menunjuk area semak belukar dekat tikungan. "Di sini," katanya, "ini zona rawan longsor. Dulu sempat dijadikan tanah buangan, tidak cocok untuk pemakaman. Tapi kalau darurat, mungkin mereka dikubur di sini." Tanpa menunggu waktu, mereka bertiga, Ranti, Kevin, dan Pak Sarno menuju lokasi. Mereka membawa cangkul dan alat pencari logam untuk mendeteksi sisa peti atau tulang. Namun sebelum menggali, Kevin mengerutkan dahi. "Kenapa? Di sini sunyi sekali. Tak ada angin, tak ada suara burung. Bahkan suara ranting patah pun seolah hilang saat diinjak." Ranti mulai menggali. Beberapa menit kemudian, cangkulnya menghantam sesuatu keras. Meletak, sebuah papan kayu tua membusuk tanpa tulisan. Saat mereka menggali lebih dalam, aroma busuk menyeruak. Bukan hanya tanah basah, tapi seperti bau daging busuk bercampur darah kering. Kevin menutup hidung. Ini bukan tanah biasa. Dan lalu, mereka menemukan 2 kerangka kecil, 1 dewasa, 1 anak-anak berpelukan. Tengkorak wanita itu retak, dan tulang telinganya terlihat hancur. Di dekatnya, potongan kain lusuh tergulung seperti bantal kecil. Mungkin bekas milik si anak. Pak Sarno menunduk. Ratri dan Angga. Ranti menggenggam tangannya. Kita harus mendoakan mereka. Namun, saat mulut Ranti mulai melafalkan doa, suaranya lenyap seperti sebelumnya, seperti diserap. Ia membuka mulut lebar-lebar. Tidak ada yang keluar. Pak Sarno panik. Dia ada di sini. Dari balik semak, kabut hitam pekat muncul. Aroma anyir makin menusuk. Lalu, sosok itu Ratri muncul.
di antara pohon. Kali ini jelas, rambutnya tergerai panjang, wajahnya pecah, darah mengalir deras dari telinganya. Tapi matanya penuh kesedihan. Bukan hanya marah. Ia menatap tulang belulangnya sendiri, lalu berbalik ke arah mereka. Ranti menahan tangis. Ia berdiri dan berusaha berbicara lewat gerakan bibir. Menirukan ucapan tanpa suara, "Kami mendengarmu. Kami tidak akan membiarkanmu sendiri lagi." Tiba-tiba, kabut berhenti bergerak. Sosok Ratri menunduk. Ia berjalan perlahan mendekati kuburannya. Ia duduk, memeluk tanah itu. Dan dari dalam tanah, suara tangisan kecil terdengar untuk pertama kalinya. Angga, Ratri, menatap ke atas, ke langit yang mulai terang. Ia menoleh sekali lagi ke arah Ranti, dan untuk pertama kalinya, bibirnya bergerak dengan jelas. "Terima kasih." Lalu sosoknya lenyap, seperti abu tertiup angin. Suara kembali, burung berkicau, angin berdesir. Ranti terjatuh lemas, tapi ia menangis bahagia. Sudah tenang. Namun Kevin berkata pelan, "Belum tentu, kita hanya menemukan satu makam. Tapi tadi, aku deteksi ada satu lokasi lagi, tak jauh dari sini." Ranti mendongak. "Apa maksudmu?" Kevin menunjukkan alat pemindainya. "Ada kerangka lain, tapi bukan manusia dewasa. Bukan anak juga. Agak dalam. Dan ganjil? Mungkin korban lain? Atau sesuatu yang dikubur bersamanya." Malamnya, Ranti mencoba tidur. Tapi suara masih bergema di telinganya. Bukan jeritan, tapi seperti suara-suara samar yang tak pernah terdengar. Seperti rekaman dari masa lalu. Tiba-tiba, ponselnya menyala sendiri. Satu file video terbuka. Video saat ia merekam malam kecelakaan truk di episode 2. Awalnya tanpa suara. Tapi kini, 1 detik rekaman di akhir berubah. Muncul suara bisikan perempuan, "Kau belum mendengarkan semuanya." Dan layar ponselnya gelap. Lalu muncul koordinat lokasi, tepat di tengah rel. Malam kembali turun, dan desa Petung masih diselimuti aura sunyi yang tidak biasa. Setelah kejadian siang itu, ketika mereka menemukan makam Ratri dan Angga, suasana desa menjadi jauh lebih tenang. Tidak ada kecelakaan, tidak ada penampakan. Namun, Ranti tidak bisa tenang. File video misterius di ponselnya memutar ulang kata-kata itu berulang kali di benaknya. "Kau belum mendengarkan semuanya." Dan koordinat GPS yang muncul di layar ponselnya sangat spesifik. Titik di tengah rel, tepat di tikungan maut, tempat semua kecelakaan terjadi. Ranti menunjukkan data itu pada Kevin dan Pak Sarno. Kevin mengerutkan dahi. "Aku cek ulang. Lokasi itu punya anomali geologi tanahnya. Bukan hanya rawan longsor, tapi semacam tanah urugan tua, dicampur bebatuan dan abu." Pak Sarno menggertakkan giginya. Kalau benar, bisa jadi ada yang dikubur di bawah rel itu. Ranti merasa sesuatu yang besar disembunyikan. Ia yakin arwah Ratri memang sudah sedikit tenang, tapi ada energi lain yang lebih tua, lebih jahat, yang justru berada di balik semua suara yang hilang. Dan malam itu, mereka bertiga memutuskan untuk menggali jalur rel. Jam menunjukkan 01.00 dini hari. Mereka tiba di lokasi dengan lampu senter kepala, cangkul, dan alat deteksi logam serta tulang. Kevin menunjuk lokasi tepat di tengah tikungan. Di bawah batu-batu rel ini, mereka harus bekerja cepat. Sebelum kereta pertama lewat pukul 4, Kevin mulai membuka kerikil dan besi penyangga. Peluh bercucuran, meski udara dingin menggigit. Setiap kali mereka mencangkul, tanah terasa lebih padat dan lebih gelap. 15 menit kemudian, Kevin menghentikan gerakannya.
aku kena sesuatu. Cangkulnya mengenai benda keras seperti tulang, tapi besar. Bukan tulang manusia biasa. Mereka mengeruk hati-hati. Ternyata sebuah peti kayu tua berwarna hitam muncul dari dalam tanah. Tak ada ukiran, hanya kain kafan yang membusuk dan darah kering yang menempel di permukaan peti. Tapi saat peti itu disentuh, semua suara di sekitar langsung lenyap, seperti tombol dimatikan. Bahkan suara jantung Ranti pun tak terdengar di telinganya sendiri. Ia menatap Kevin dan Pak Sarno. Mereka juga panik, mulut bergerak, tapi tak ada yang terdengar. Ranti membuka peti perlahan. Di dalamnya bukan hanya tulang, ada tengkorak yang dibungkus dengan tali hitam dan kain kafan lusuh penuh tulisan aksara Jawa kuno yang membentuk lingkaran di sekeliling tulang itu. Dan di tengahnya, lidah kering terlipat, dijahit dengan benang kawat. Kevin mundur. Ia membaca cepat tulisan di kain itu. Ini bukan pemakaman. Ini semacam penguncian, kutukan. Pak Sarno gemetar. Siapa ini? Dan tiba-tiba, seluruh tanah bergetar. Rel di sekeliling mereka mulai berdentang. Dari balik kabut, sosok berpakaian seperti dukun tua muncul. Bukan hantu, bukan manusia, tapi bayangan hitam legam, tinggi menjulang, dengan wajah diselimuti rambut. Telinganya robek seperti Ratri, tapi matanya merah menyala. Makhluk itu membuka mulut lebar-lebar. Jeritan muncul langsung di kepala mereka. Kau yang bunkam, kau yang memaksaku diam, dan sekarang semua akan diam bersamaku. Ranti menjerit, atau setidaknya mencoba. Tapi lagi-lagi, tidak ada suara. Peti itu bukan kuburan korban. Peti itu adalah penjara. Makhluk ini dulunya adalah seorang dukun jahat, dikutuk oleh warga desa karena memanipulasi arwah untuk membungkam suara-suara kebenaran. Ia dipenggal, lidahnya dijahit, telinganya ditusuk. Ratri yang hidup puluhan tahun setelahnya mungkin hanyalah satu dari korban akibat aura bisu di lokasi ini. Selama ini, arwah Ratri hanyalah korban terkuat. Tapi penyebab utama suara-suara yang hilang adalah dukun yang dikubur diam-diam di bawah rel. Makhluk itu melayang di udara. Ranti melihat dengan jelas kini ya. Bukan manusia. Tulang punggungnya terbuka. Dari dalamnya menjulur tenggen-tenggen kecil yang meraba udara, meraih suara. Setiap kali ia mendekat, dunia menjadi lebih sunyi, dan tekanan di kepala makin kuat. Kevin tersungkur. Hidungnya berdarah. Pak Sarno nyaris pingsan. Ranti menggenggam kain kafan bertuliskan mantra. Ia menatap peti dan mengambil lidah kering yang dijahit dengan kawat. Dalam hati, ia memohon, jika suara adalah kutukannya, maka kembalikan suara itu padanya. Biarkan dia mendengar jeritan yang dulu ia buat. Ia membakar lidah itu dengan korek. Seketika makhluk itu berteriak kencang. Kali ini terdengar jeritan paling menyakitkan, paling tinggi, dan paling putus asa. Petir menyambar, rel bergetar hebat. Makhluk itu melolong sambil mencakar udara. Tapi suara itu suara, jeritannya sendiri mulai kembali padanya. Ia menggelit. Tubuhnya mulai terbakar dari dalam. Tangan-tangan yang menjulur dari punggungnya mencakar dirinya. Sendiri, ia seperti terperangkap dalam badai suaranya. Sendiri, dan akhirnya, boom. Sosok itu meledak dalam semburan darah hitam dan kepingan suara yang menggema ke langit malam. Suara kembali. Ranti jatuh terduduk. Kevin menolong Pak Sarno. Petinya terbakar, lalu retak. Tulang-tulangnya berubah jadi debu. Hari itu adalah hari pertama dalam 30 tahun terakhir. Desa Petung tidak sunyi. Suara burung, teriakan anak-anak, klakson motor, semua kembali. Tapi Ranti tahu, belum semuanya selesai. Sebab saat mereka meninggalkan lokasi,
Kevin menoleh ke bawah rel dan melihat sesuatu yang tertanam di dasar. Sebuah gigi manusia dengan potongan kawat suara masih menancap di tanah. Dan dalam rekaman ponsel Ranti, malam itu terdengar satu kalimat dari suara yang belum pernah terdengar sebelumnya. Aku belum selesai. Kalian telah membangunkanku. Pagi itu, kabar mulai menyebar. Desa Petung tak lagi sunyi. Orang-orang menyambut pagi dengan obrolan, tawa anak-anak, suara knalpot motor, dan derit sepeda tua yang tak pernah mereka dengar sejelas ini. Seperti dunia mengembalikan suara yang lama hilang. Namun bagi Ranti, Kevin, dan Pak Sarno, kegembiraan itu terasa semu. Sebab malam sebelumnya, mereka bukan hanya membakar peti kutukan di bawah rel. Mereka telah membuka segel lama penjara suara yang disembunyikan selama puluhan tahun. Dan mereka tahu, apapun yang sempat disegel di sana, belum benar-benar musnah. Di rumah singgah, Ranti terus mendengarkan rekaman ponselnya. Video yang merekam suara-suara aneh dari lokasi penggalian terakhir masih ada. Di akhir rekaman, terdengar suara berat dan serak. Kau belum tahu siapa yang mengirimnya untuk dibungkam. Kalimat itu tidak ditujukan pada Ranti, tapi pada seseorang dari masa lalu. Ia yakin ini bukan sekadar kutukan dukun gila. Ada lapisan lebih dalam, konspirasi yang menyelimuti rel itu. Kevin membawa kabar baru dari balai kereta. Ia berhasil menemukan arsip pembangunan rel dari tahun ke-1973. Di dalamnya ada dokumen yang menyatakan bahwa pembangunan jalur rel Petung dilakukan secara diam-diam dengan pembebasan lahan darurat. Namun yang mengejutkan, dalam catatan itu tertera nama Dr. Sudarman, pejabat proyek dan ketua tim relokasi tanah berbahaya. Pak Sarno mengenali nama itu. Dia dulu orang penting di sini. Banyak orang hilang waktu proyek rel dijalankan, tapi tak pernah dilaporkan. Termasuk kakak. Ranti tertegun. Tunggu, kau punya kakak yang hilang? Pak Sarno mengangguk pelan. Kakak saya, Sumarni. Dia juru tulis desa. Ia dulu sering protes soal tanah rel. Katanya, banyak warga yang tidak dapat ganti rugi, dan dia yakin ada yang disembunyikan di bawah tanah. Sejak itu, dia hilang. Kevin membuka peta digital. Titik terakhir, tempat kakakmu terlihat persis di ujung tikungan. Tempat kita membakar peti kutukan. Hari itu, mereka kembali ke lokasi. Tapi sesuatu berubah. Tanah yang semula terbuka, kini tertutup rapi dengan batu rel baru. Bahkan, ada tanda cat proyek baru di sekelilingnya. Seperti ada yang mencoba menutup jejak. Mereka memaksa masuk ke kantor kelurahan tua yang kini tak terpakai. Di sana, dalam laci yang berkarat, mereka menemukan kaset pita tua. Labelnya Saksi Suara Proyek Rel 1973. Kevin meminjam alat pemutar kaset dari rumah warga. Mereka memutar isi kaset itu di ruang tertutup, dan isinya membuat darah mereka membeku. Suara perempuan, saya Sumarni. Hari ini saya menyaksikan penguburan paksa 3 orang pekerja rel yang memberontak karena tidak dibayar. Mereka tidak dibunuh, tapi dibisukan. Secara harfiah, lidah mereka dipotong, telinga ditusuk kawat, lalu dikubur hidup-hidup di bawah rel. Kemudian suara bergetar. Saya tahu ini akan membunuh saya, tapi saya tidak bisa diam. Mereka mati biasa. Mereka dikutuk, dan satu dari mereka bukan manusia biasa. Lalu suara kaset berubah menjadi jeritan menusuk. Tiba-tiba pita kaset terbakar di tempat. Ini bukan sekadar kutukan dukun, gumam Ranti. Ini kutukan pembungkaman. Semua orang yang mencoba bersuara dihilangkan, secara nyata maupun gaib. Kevin berdiri, dan kita baru saja membangunkan mereka. Malam itu, kabut kembali turun. Tapi kali ini lebih tebal, sunyi,
kembali merambat. Namun bukan sunyi seperti dulu, melainkan sunyi yang dipaksakan. Seolah seluruh udara menahan suara. Dan dari kejauhan, suara kereta malam terdengar. Tapi bukan suara kereta biasa. Bunyinya seperti raungan. Suara roda besi mencakar rel terdengar sumbang. Cahaya lampu kereta terlihat seperti membelah kabut. Pak Sarno menoleh ke Ranti. Itu bukan jadwal kereta. Kereta itu tidak punya nomor, tidak ada nama, tidak ada awak. Tapi berjalan pelan menuju mereka, dan di gerbong paling depan, sosok Ratri berdiri diam. Di sampingnya, seorang pria tua dengan tubuh hitam gosong dan telinga robek dukun itu. Tapi ada sosok ketiga, wanita muda, Denggen. Wajah seperti Pak Sarno, Sumarni. Bisik Pak Sarno gemetar. Ranti menyadari kereta ini bukan kereta biasa. Ini adalah kereta suara terakhir. Kereta arwah yang hanya muncul saat kebenaran yang dibungkam. Menuntut, didengar kereta berhenti tepat di hadapan mereka. Gerbong terbuka, tapi tidak ada suara sama sekali. Hening total. Ratri melangkah turun. Ia menatap Ranti, Kevin, dan Pak Sarno. Matanya penuh air. Mulutnya bergerak. Terima kasih, kau sudah mendengarkan. Lalu Sumarni mendekat ke Pak Sarno. Ia tersenyum dan menyentuh dadanya. Sekarang, giliran kami yang bersuara. Dan di saat itulah, semua suara yang pernah dibungkam dilepaskan. Suara jeritan para korban, suara teriakan yang tidak pernah terdengar, doa yang tak pernah sampai, semua membanjiri malam dalam satu. Ledakan suara raksasa seperti dunia menangis bersama. Kabut tersibak, langit pecah, dan kereta itu meluncur ke langit. Gerbong demi gerbong meledak dalam cahaya putih yang menenangkan. Lalu semuanya tenang. Untuk pertama kalinya, benar-benar tenang. Keesokan paginya, warga menemukan jalur rel di tikungan petung tertutup kabut putih yang tak pernah hilang sepanjang hari. Pemerintah memutuskan untuk menutup jalur itu permanen. Di bekas pos jaga, kini berdiri sebuah plakat. Disinilah suara-suara pernah diserap. Dan disinilah mereka akhirnya didengar. Jangan pernah membungkam kebenaran. Ranti menatapnya lama. Ia tahu cerita ini mungkin tidak akan pernah diterima secara logika. Tapi ia juga tahu satu hal. Setan budek bukan sekadar hantu. Ia adalah simbol dari semua suara yang dibungkam. Dan setiap kali seseorang memilih diam terhadap kebenaran, rel kutukan itu bisa bangkit kembali. Dan cerita pun tamat.